berupaya menjadikan memberikan fasilitas untuk Muslim agar mereka banyak berkunjung atau berminat untuk mengunjungi Jepang. Itu ya dilakukan dengan tujuan itu kan menaikkan jumlah pengunjung wisata, dan juga proyek-proyek ramah Muslim itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga. Selamat siang teman-teman semua dan juga penonton setia channel podcast The Strategist dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Saya Rizky Maulana Yusuf sebagai host yang akan membantu beberapa topik ya, ini khususnya terkait dengan halal traveler, jadi menjelajah pesona pariwisata Muslim di Jepang. Sudah hadir di sini Ibu Dr. Sobihatul Aminah, atau bisa dipanggil Bu Ika ya Bu. Ya, selamat datang Ibu di channel podcast The Strategist. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Jadi kesibukannya apa sekarang Ibu? Sekarang selain mengajar ya di Sekolah Kajian Strategik dan Global, juga terlibat di Universitas Indonesia Halal Center. Di bidang ini riset, jadi koordinator bidang riset. Jadi sudah cocok ya. Jadi Ibu juga concern di tentang Jepang, kemudian juga di sini sebagai kepala bidang riset ya Bu, kepala bidang riset, koordinator bidang riset di UI Halal Center. Jadi ini kan kita tahu ya Bu, bahwasanya Jepang ini kan termasuk negara dengan destinasi pariwisata yang beragam gitu ya Bu, beragam dan juga pariwisatanya banyak gitu. Jadi banyak orang-orang yang memang baik dari Eropa, terus kemudian dari Asia juga, khususnya Indonesia itu banyak sekali yang datang ke sana Ibu. Nah, sedangkan kita tahu bahwa Indonesia ini termasuk negara yang mayoritas Muslim ya Bu, mayoritas Muslim, kemudian juga banyak agen-agen travel yang memang mengarahnya ke sana, ke Jepang ya. Kira-kira di Jepang ada apa aja sih Bu? Kok bisa orang-orang Indonesia itu banyak yang datang ke Jepang gitu? Oke ya, kalau pariwisata Jepang ya menariknya apa sih bagi orang-orang Indonesia? Sebenarnya umum ya, sebelum ke Muslim traveler ya. Jepang itu kan memang salah satu destinasi wisata di Asia yang paling menonjol, artinya yang paling banyak diminati oleh turis ya. Karena memang Jepang mempunyai kayak semacam atraksi yang khas gitu ya. Jadi keunikan budayanya, kemudian makanannya, kemudian ya memang juga alamnya juga bagus kan, dan dan Jepang sendiri juga memang sangat mengembangkan pariwisatanya untuk ya memang menaikkan tingkat perekonomian negara kan. Jadi selain apalagi ketika krisis tahun 2009 kayaknya, ketika industri otomotifnya itu ya mulai banyak saingannya kan, ada Korea, industri elektroniknya juga banyak sekarang sudah tergeser dengan Korea gitu. Salah satu cara untuk menaikkan perekonomian ya dengan cara pariwisata, dan itu mereka memang secara pemerintah Jepang memang serius mengurus pariwisatanya dan memang menarik minat visitor atau pengunjung ke Jepang. Nah, terkait dengan pariwisata Muslim memang ya karena Jepang itu sangat jeli ya melihat peluang pasar gitu ya. Dan wisatawan Muslim itu sekarang tuh juga artinya populasi Muslim dunia itu kan meningkat akan terus meningkat, dan kesejahteraan negara-negara Muslim juga meningkat. Jadi pasar yang sangat yang sangat menggiurkan lah untuk pemerintah Jepang terkait dengan pariwisata. Makanya mereka mulai mengembangkan juga pariwisata halal secara khusus gitu, meskipun secara umum pariwisata mereka juga sangat dikembangkan. Termasuk exposure terkait dengan culture kayak anime gitu ya Bu, terus kemudian Japan pop gitu kan, termasuk
Indonesia juga salah satu target mereka ya Bu. Buktinya kan semakin banyak kan. Iya, industri budaya pop itu yang sekarang dikembangkan Jepang untuk meningkatkan, termasuk salah satu yang bisa meningkatkan perekonomiannya, karena itu masih dipercaya oleh pasar lah, artinya masih, dan itu nggak cuma digembarin oleh orang-orang Asia kan, orang Eropa juga. Kebudayaan pop Jepang itu juga mereka masuk ke sana. Sebenarnya pariwisata juga, dan termasuk pariwisata itu juga mereka memanfaatkan kebudayaan pop itu. Kadang ada kan namanya konten tourism gitu, yang mereka memang menjual hal-hal yang ada di film gitu, yang di anime gitu, termasuk tujuan wisatanya. Iya, terus kemudian Jepang kan ini juga ada beberapa iklim ya Bu di sana ya Bu. Biasanya kalau orang Indonesia khususnya ya, itu biasanya ke Jepang itu di iklim apa sih Bu? Biasanya Bu. Jujur saya aja belum pernah ke Jepang ini Bu. Itu. Sebenarnya empat musim di Jepang itu menarik semua. Semua punya atraksi masing-masing. Kalau orang Indonesia kan memang kadang tertariknya di musim semi, ketika sakura mekar, atau musim gugur juga bagus. Ada momiji namanya, ketika daun-daun itu menjadi merah. Kemudian musim dingin, apalagi kita nggak punya salju, jadi orang Indonesia kebetulan juga artinya daya tariknya juga salju. Tapi juga musim panas juga nggak kalah menarik, karena mereka banyak festivalnya di musim panas, kembang api dan sebagainya. Jadi kalau dibilang musim apa yang paling menarik, ya semuanya menarik. Hampir semuanya menarik. Kan mungkin itu kebijakan ya, artinya memang strategi Jepang untuk menarik wisatawan itu nggak harus di musim dingin aja. Jadi mungkin mereka punya strategi agar semua musim itu juga layak atau menarik minat kunjungan wisata ke Jepang. Jadi strateginya gitu. Terus kemudian juga di Jepang kan ada gunung yang terkenal itu ya Bu, Gunung Fuji. Gunung Fuji juga banyak orang-orang Indonesia yang memang sengaja untuk naik gunung ke sana, apalagi memang para pendaki-pendaki yang memang udah sering di Indonesia terus pengen nyoba di Jepang gitu kan, misalkan pas di musim dingin gitu ya Bu, naik ke sana Bu. Artinya secara umum memang ya kita sih indah juga, Indonesia juga bukannya nggak indah, tetapi Jepang itu bisa mengemas keindahannya gitu loh, dengan cara yang baik, sehingga mereka maksimal gitu loh. Artinya kita bisa menikmati musim semi, bisa dinikmati dengan mereka punya kebiasaan hanami, melihat kayak ketika musim sakura mekar itu mereka bikin kayak piknik itu di bawah pohon sakura, melihat sakura kayak gitu. Nah, artinya dikemas gitu loh, keindahan alamnya dikemas dengan cara yang baik, sehingga menarik minat wisatawan di seluruh dunia, ya nggak cuma di Asia atau Indonesia. Kemudian kalau untuk konteksnya yang ramah Muslim gitu ya Bu, gimana sih Jepang Bu kok bisa mengemas demikian rupa sehingga bisa kita bisa bilang ya Muslim friendly, yang sering ini buat halal traveler gitu. Itu sebenarnya ya selain tadi yang saya bilang kan, pariwisata itu kan menjadi kayak semacam salah satu jalan keluar dari kemerosotan ekonomi Jepang kan, salah satu ya, tapi itu dikembangkan, artinya strategi itu dipakai untuk meningkatkan ekonomi. Dan kemudian pasar Muslim yang besar itu kan juga ya peluang lah untuk menaikkan PDB Jepang juga misalnya. Kemudian terkait dengan antusiasme, artinya semangat Jepang untuk membuat proyek-proyek ramah Muslim itu sebenarnya juga tadinya ya itu untuk mempersiapkan kunjungan wisata ketika Olimpiade Tokyo 2020. Tapi itu dipersiapkannya sejak 2014 lah. Jadi wisata ramah Muslim itu Muslim friendly tourism atau halal tourism itu kan, itu dipersiapkan sejak 2014 untuk menghadapi 2020 yang diperkirakan misalnya kunjungan wisatawan untuk melihat Olimpiade di Jepang itu meningkat. Dan seperti juga diketahui populasi Muslim yang tinggi itu kan juga otomatis pengunjungnya juga akan banyak yang Muslim gitu. Apalagi juga target wisatawan target pasarnya
pariwisata Jepang kan yang dekat-dekat itu ASEAN. ASEAN mayoritas Muslim gitu, karena upaya-upaya menjadikan memberikan fasilitas untuk Muslim agar mereka banyak berkunjung atau berminat untuk mengunjungi Jepang itu ya dilakukan dengan tujuan itu kan menaikkan jumlah pengunjung wisata. Dan juga proyek-proyek ramah Muslim itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga. Kayak Kyoto itu mereka punya Kyoto Muslim friendly project. Itu Kyoto itu juga melakukan itu. Kemudian sebenarnya secara nasional juga ya, tapi ada Japan halal dulu adalah semacam itu. Ada banyak proyek-proyek yang terkait dengan ramah Muslim. Nah biasanya itu kalau terkait dengan pariwisata itu mereka ada 3, saya catatnya ada 3. Jadi sebenarnya kalau tourism itu kan dimensi utama itu kan atraksinya kan, apa yang bisa disajikan mereka, termasuk makanan itu atraksi juga, fasilitasnya, kemudian keramahannya, transportasinya. Nah untuk yang aspek halal tourism itu biasanya yang ditekankan tuh 3, implementasinya itu di hotel, di restoran, dan di jadwal agenda wisatanya itu. Jadi hotelnya itu juga misalnya ramah Muslim itu dengan menyediakan fasilitas, misalnya ada petunjuk arah kiblat gitu. Ada juga yang menyediakan sajadah, tapi juga enggak yang paling umum sih menyediakan petunjuk atau kompas. Biasanya mereka menyediakan kompas untuk petunjuk arah kiblat. Kemudian hotel itu juga menyediakan kayak brosur-brosur yang memberi petunjuk di mana masjid-masjid terdekat kayak gitu. Kemudian restoran-restoran halal, dan restoran halal itu juga restoran ramah Muslim itu tadi kan yang dimulai dari hotel, restoran, dan tadi waktu sholat ya. Nah yang restoran ini sebenarnya itu juga serius mereka mempersiapkannya. Ada namanya Japan National Tourism Organization, dan ada beberapa juga website Japan Muslim Organization atau adalah beberapa website itu yang menyediakan informasi terkait dengan restoran ramah Muslim, Muslim friendly restoran. Itu ada listnya, misalnya di Tokyo yang restoran ramah Muslim itu di mana aja, restorannya menyediakan apa aja, itu ada informasi, ada guidance-nya ya Bu. Ada guidance yang memudahkan wisatawan Muslim untuk yaitu tadi memenuhi kebutuhannya kan, kebutuhan makanan, kebutuhan sholat, beribadahnya, dan fasilitas-fasilitas yang lain. Ini termasuk wilayah hospitality juga kan, hospitality benar. Atraksinya juga. Nah kalau di Jepang sendiri nih otoritas yang masuk ke ranah Muslim itu di sana ada apa Ibu? Kalau di Indonesia kan kita tahu ada Kementerian Agama, kemudian ada juga MUI. Kalau terkait dengan halal juga ya, sebenarnya kalau lembaga negara nggak ada, karena kan ya bukan mayoritas juga kan. Berarti swasta ya Bu? Ada juga, ada asosiasi-asosiasi, ada namanya Japan Muslim Association, ada organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas yang didirikan oleh baik oleh orang lokal Jepang maupun komunitas Muslim yang tinggal di Jepang, bisa dari diaspora Pakistan, gitu ya Bu? Diaspora. Itu ada banyak komunitas atau organisasi seperti itu. Ada juga yang memang mengkhususkan diri pada kayak terkait dengan penyediaan makanan halal di Jepang. Itu mereka membuat semacam halal certified bodies gitu, semacam lembaga sertifikasi halal gitu. Tapi itu tidak dikelola oleh negara memang. Ada swasta. Saya pernah datang di Tokyo, itu ada satu namanya JMP, Japan Muslim Japan, itu ada salah satu lembaga yang mensertifikasi halal untuk makanan dan minuman. Nah terkait dengan sertifikasi halal Jepang itu, selain juga untuk makanan yang dikonsumsi oleh Muslim yang tinggal di Jepang, itu sebenarnya juga untuk trade, untuk jual di negara-negara.
mayoritas Muslim. Termasuk mungkin apa namanya perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi, bukan perusahaan, restoran-restoran yang melakukan ekspansi di beberapa negara Muslim gitu ya Bu. Iya, ekspor ya, perdagangan lah ekspor. Termasuk di situ misalkan ada bahan baku gitu ya Bu dari Jepang sendiri ekspor, makanya itu ada lembaga sertifikasi halal di sana ya Bu. Yang menarik itu di Jepang ya, kalau kita taruhlah misalnya kita berwisata ke Paris gitu ya, misalnya kita ingin mencari makanan halal gitu kan, kita kan pasti datangnya ke restoran Turki, restoran Maroko atau restoran Persia atau apalah yang negara-negara yang mayoritas Muslim. Nah kalau di Jepang itu restoran ramah Muslim itu nggak harus restoran dari Indonesia atau Turki atau Pakistan, restoran-restoran yang menyediakan makanan lokal itu bisa direkomendasikan sebagai restoran ramah Muslim. Karena Jepang itu ya itu tadi seperti ketika mengembangkan pariwisata halal itu kan ya pengusahanya ya mungkin pemerintahnya atau pihak-pihak yang terkait itu kan mempelajari bagaimana sih halal itu apa gitu, kebutuhan Muslim itu apa. Jadi mereka mempelajari dan mereka mengembangkan itu atau memodifikasi produk-produk mereka agar sesuai dengan konsep yang dibutuhkan oleh Muslim. Memang kebutuhan Muslim ya itu kita makan makanan halal gitu ya Bu. Terus kemudian juga ya ketika bicara masalah halal kan bukan hanya kaitannya dengan syariah ya Bu, tapi di situ ada higienitasnya juga di situ. Nah itu bagaimana Ibu memandang itu Bu? Itu akhirnya kan kalau sekarang kan memang ada namanya ethical consumerism. Jadi tidak hanya halal aja, bahwa orang-orang artinya di dunia ini ada tren untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang itu tadi sehat, bersih. Terus ya terlindungi lah dari GMO dan sebagainya gitu kan, termasuk di dalamnya itu halal itu ada di situ gitu, ada di halal itu juga bisa menjadi gaya hidup lah intinya. Seperti ketika orang itu menjaga kesehatannya makan makanan organik kayak gitu. Nah halal itu ada pada posisi yang hampir sama dengan itu. Dan terkait dengan orang Jepang ya, bagaimana mereka melihat halal gitu ya. Memang saya itu kemarin melakukan penelitian di provinsi di prefektur Aichi di namanya Nishio. Situ ada diaspora Indonesia yang mengembangkan bisnis halal. Itu mereka mendirikan semacam mart gitu kan, supermarket halal gitu, Sari Raya namanya. Kemudian mereka juga membuka kayak gerai-gerai ayam goreng gitu tapi halal fried chicken. Kemudian mereka menjual juga pizza stick halal. Saya mewawancarai si yang owner juga dan pegawai-pegawai di situ, ternyata yang mengkonsumsi produk-produk mereka misalnya steak halal atau fried chicken itu nggak cuma orang Islam, orang lokal juga. Mereka merasa bahwa ketika mengkonsumsi itu ada semacam jaminan gitu kan, bahwa ya mungkin Jepang kan juga memang standar kesehatan dan kebersihannya juga tinggi ya. Benar. Tapi mereka juga masih artinya kebiasaan mereka itu juga bisa diterapkan untuk makanan halal juga gitu. Memang ketika memproduksi si perusahaan ini juga membuat ini ada pabrik tempe, ada pabrik bakso di situ. Dan itu harus juga memenuhi standar kesehatannya Jepang juga. Selain halal mereka juga memenuhi standar kesehatan. Jadi dan kebersihannya. Kalau di Indonesia kan kita tahu ada BPOM gitu ya Bu. Di sana juga sama gitu kan. Ditambahkan halalnya gitu. Nah kalau di Jepang sendiri itu hampir di setiap kota Bu itu Bu ada baik gerai mart ataupun kawasan halal Bu. Tanya ini. Enggak semua. Tetapi berdasarkan yang penelitian saya yang di Sari Raya itu, mereka punya toko online. Jadi mereka punya agen gitu, tapi tidak selalu di setiap toko, di setiap
di kota ada gerai halal gitu, tapi di kota-kota besar ini udah mulai banyak. Saya nggak bisa ini kalau di desa yang nggak yang Jepang kan luas gitu. Iya, benar-benar. Yang di desa nggak tahu, tapi kalau di kota-kota besar itu kita udah nggak susah nyari makanan halal. Nah, ini kan Ibu udah pernah penelitian di Sari Raya itu orang Indonesia ya, Bu. Indonesia. Nah, kalau menurut testimoni ya dari si pelaku usaha tersebut itu relatif mudah atau sulit Ibu kalau misalkan mau mensertifikasikan produknya untuk jadi halal itu? Oke. Sebenarnya kalau orang Indonesia itu nggak masalah ya mensertifikasi halalnya ya, karena mereka sertifikasinya Indonesia. Karena secara kenegaraan, maksudnya aturan pemerintah, kebijakan negara itu kan nggak harus ada sertifikasi halal. Iya. Yang menuntut sertifikasi halal itu kan komunitas Muslim yang tinggal di Jepang kan. Biasanya itu bisa dari Pakistan, bisa dari Malaysia, bisa dari macam-macam. Nah, sertifikasi halal di Jepang itu yang untuk konsumsi dalam negeri mungkin ya kan kayak gitu, karena nggak wajib ya, nggak wajib sertifikasi halal kan nggak masalah. Meskipun sebenarnya juga ada tuntutan itu. Yang menjadi masalah adalah ketika dia akan menjual ke negara yang mayoritas Muslim untuk produk-produknya harus sertifikasi halal. Nah itu memang ada banyak sekali lembaga sertifikasi halal di Jepang. Ada 15 lebih lah itu, dan itu swasta semua. Tapi biasanya berafiliasi ke misalnya ke Indonesia dengan dulu MUI, kemudian sekarang BPJPH, ini dari Jakim, kemudian ada di Turki, ada di Uni Emirat, itu mereka punya afiliasinya gitu kan. Cuma yang menjadi masalah kan sekarang ini, taruhlah misalnya produk-produk halal yang ingin disertifikasi halal di Jepang itu kadang problemnya itu nggak dipisahkan antara yang dikonsumsi untuk di dalam negeri dan yang di ekspor. Nah, kalau ekspor itu kan memang kalau susah sertifikasinya ya normal lah. Karena itu untuk kepentingan untuk dijual di negara mayoritas Muslim, dan kepentingan sertifikasi halalnya kan dari negara sertifikat Muslim. Nah, kadang hal ini yang membuat komunitas Muslim di Jepang atau baik lokal maupun orang-orang diaspora itu kadang kebingungan. Itu kadang karena sertifikasi halal di Jepang itu mahal. Biaya konsultannya mahal, biaya ini jadi produk halal yang dijual di Jepang untuk konsumsi orang Muslim di Jepang itu mahal. Dan banyak sekali kayak kontroversi gitu loh, ini boleh, ini nggak boleh. Itu yang beredar di antara komunitas Muslim. Banyak perdebatan ya, Bu? Banyak perdebatan karena pemuslimnya dari macam-macam, dari Pakistan, dari Indonesia, dari Malaysia, dari macam-macam. Dan itu kadang membuat orang lokal yang konvert ke Muslim kan juga banyak nih, orang Jepang yang pindah beragama Islam itu jadi bingung. Dan mereka akhirnya kadang untuk misalnya pengusaha mau menyediakan makanan halal untuk orang Muslim yang tinggal di Jepang itu juga susah. Karena itu tadi biayanya mahal. Karena kadang ada beberapa komunitas masjid gitu yang berusaha ya memperingan beban gitu, artinya sertifikasi halalnya dipermudah. Itu nanti yang organisasi yang berafiliasi ke Jakim atau ke BPJPH teriak, ini nggak boleh nih halal ini nggak standar halalnya kurang bisa dipertanggungjawabkan misalnya. Itu yang kadang kontroversi seperti itu yang kadang menyulitkan orang-orang Muslim yang tinggal di Jepang itu untuk memang mendapatkan jaminan kehalalan yang memang ini kadang standarnya kan beda kan. Jadi sejauh ini belum ada yang jadi penengah yang memang memutuskan itu ya, Bu? Belum ada kan nggak dikelola pemerintah. Nggak dikelola. Selain nggak dikelola juga memang ya mereka punya target dan ini kan sendiri-sendiri ya, Bu? Setiap lembaga sertifikasi halal kalau dia berafiliasi ke Pakistan ya dia dengan versi syariatnya yang dari sudut fikihnya kan fikih yang dianut oleh orang Pakistan gitu. Nah, nggak ada mungkin ya ya kadang hal-hal yang gini, hukum ya artinya syariat itu kan sebenarnya disesuaikan dengan tempat dia muncul. Sama hukum itu kan sebenarnya nggak bisa namanya general seluruh dunia sama. Itu kan nanti menyulitkan kan. Nah, kemarin juga kebetulan saya juga
ada penelitian terkait dengan standarisasi halal di negara non mayoritas Muslim. Itu juga problem-problem kesulitan orang-orang yang di negara non mayoritas Muslim untuk bisa merasa aman mengkonsumsi, kemudian dengan standar itu kesulitan karena itu standarnya terlalu tinggi. Iya, betul. Ya kan, standarnya terlalu tinggi. Karena apa? Taruhlah misalnya standarnya Malaysia, standarnya Jepang, standarnya Indonesia diterapkan di Jepang. Ya nggak bisa, karena apa? Tradisinya beda. Tradisi kulinernya beda. Jepang itu makanan tradisionalnya kan oke lah, nggak ada babi karena nggak ada yang tradisional ya. Jarang berbahan dasar daging kayak misalnya berbahan dasar ikan. Tapi soyu, miring gitu kan. Benar. Kadang dianggap sebagai itu haram gitu dalam perspektif Indonesia, dalam perspektif Malaysia mungkin yang mereka tidak punya tradisi kuliner yang punya bumbu-bumbu seperti itu gitu kan. Nah, disamakan dengan minuman keras, itu bumbu gitu kan. Nah, itu kan kemarin sih kita berusaha, bukan penelitian ini tidak memutuskan hukum, berusaha melihat itu dari kacamata yang minoritas gitu loh. Jadi ada fikih Aqolia itu fikih minoritas yang ada. Tidak bisa disamakan dengan fikih mayoritas gitu. Kita boleh menerapkan standar ketat tentang kehalalan produk itu di Indonesia karena kita mayoritas. Di Jepang itu nggak bisa diterapkan standar yang sama dengan Indonesia. Satu, karena mereka minoritas. Satu adalah mereka objek dakwah. Ya, kalau betul. Islam itu direpresentasikan dengan cara halal yang susah itu gitu kan. Nah, itu gimana mereka mau melihat kita dengan cara yang baik gitu kan. Nah, itu cuma kadang problem halal aja sebenarnya kita juga citra Islam itu juga kadang, apalagi kemudian kalau konsultan dari Indonesia atau Malaysia yang mempersulit orang-orang ini kalau bikin RPH, rumah pemotongan hewan itu dengan syarat yang harus ini bebas dari DNA babi bla bla bla. Yang sampai seperti itu ada yang menurut mereka itu merepotkan gitu loh. Padahal sebenarnya nanti kalau misalnya komunitas diaspora muslim meningkat juga di Jepang kan juga banyak kan. Sekarang banyak. Mereka banyak didatangkan usia produktif untuk datang ke Jepang kan, apakah itu sebagai mahasiswa, bagi pekerja, otomatis nanti akan komunitas muslim akan meningkat. Dan kemudian yang convert juga mulai banyak. Kalau misalnya masyarakat muslim di Jepang mulai banyak, kemudian dengan cara susah nanti akan menyediakan makanan halal yang bisa memenuhi kebutuhan muslim kalau tidak dicarikan jalan keluar gitu loh gitu. Termasuk itu tadi ya, mungkin karena kan usia produktif di Jepang kan makin lama makin menurun ya Bu. Makanya ngambil dari negara-negara lain untuk bisa bekerja di sana ya Bu. Dengan konsep kesini nanti yang masuk bisa aja muslim. Iya, gitu kan. Bahkan Indonesia sendiri pun sudah mulai banyak, terutama di sektor pertanian Bu, kalau nggak salah ya kan, dari situ. Kemudian berapa kali sih Bu kemarin pas waktu penelitian itu di Jepang? Maksudnya berapa hari? Berapa lama gitu di sana? Sebenarnya kan kalau penelitian sekarang itu bisa dengan digital, tapi di sana kemarin kita 10 hari. 10 hari. Kita nginep di tempat Sari Raya itu dan sebenarnya animo masyarakat Jepang terkait dengan produk halal itu juga ada, nggak punya ada. Cuma kadang gini, mereka itu soal pemasangan logo itu juga masalah. Maksudnya nggak semua pengusaha itu mau kalau untuk untuk ekspor sih mereka mungkin masih bisa mempertimbangkan itu. Tapi kalau untuk di dalam negeri mereka cenderung tidak mau membuat logo, tidak mau ini salah satu yang saya kemarin kita datengin untuk kita observasi dan kita tanya-tanya ya. Itu saya tanya kan, kalau logo gimana pandangannya itu. Dia bilang, misalnya dia ini yang saya tanyain adalah eksportir wagyu sebenarnya, tapi wagyunya itu juga dijual di dalam negeri. Kalau wagyu kita itu di logoin halal kemudian dijual di Jepang, orang Jepang itu mikirnya itu cuma untuk konsumsi muslim. Kalau dikasih logo, persepsinya masih seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Padahal kan kadang komunitas muslim Jepang membutuhkan logo itu untuk jaminan keamanan kan, kehalalan kan, untuk jaminan kehalalan. Tapi
di sisi lain mereka secara bisnis itu juga ada konsekuensi yang tidak kita pikirkan sebelumnya, bahwa itu nanti mengurangi pasar misalnya, kayak gitu. Iya, kalau di Indonesia sendiri kan kaitannya dengan produk yang bersertifikat halal kan itu dapat meningkatkan nilai gitu kan, secara ekonomis dan lain-lain gitu kan. Kalau di tempat lainnya belum tentu Iya, kayak belum tentu, kita. benar. Terus saya ditanya juga, kadang kan rigid kan orang. Memang ketika dalam proses produk halal kan tidak, jadi proses antara yang produk halal dan non halal harus terpisah kan. Misalnya baik dari mulai penyediaan bahan, kemudian proses pemasakan atau proses produksinya, kemudian penyajian atau transportasinya, pengangkutannya, sampai ke penyajiannya kan harus terpisah. Nah, ini kan interpretatif gitu. Terpisah itu dalam konteks apa? Saya ditanya oleh salah satu orang dari MPJA, itu MPJA, Muslim Professional Japan Association, jadi ingat. Dari MPJA itu dia sebenarnya juga mengeluarkan sertifikat halal ya, tapi dia ada logonya juga. Tapi dia sendiri merasa bahwa logonya itu tidak ekonomis. Dia bilang bahwa, dia tanya gini, kalau misalnya kita di supermarket nih jual onigiri, kan ada salmon onigiri, terus ada daging yang isinya daging babi, ada dijual di dalam rak yang sama gitu. Kalau kamu nih ditanya secara pribadi, melihat si salmon onigiri ini boleh dimakan atau nggak boleh dimakan, halal atau non halal gitu, karena dia ditempatkan di rak yang sama, di jajaran gitu kan. Nah ini interpretatif, ini banyak sekali artinya problem-problem yang kecil-kecil kayak gitu. Ada yang orang Muslim yang ketat gitu, terus saling ini nggak boleh, ini nggak boleh karena dia tercampur gitu, tercampur. Kalau kita misalnya ada juga yang itu nggak tercampur, kan ada plastiknya, ada hal-hal yang permasalahan kecil-kecil kayak gitu tuh kadang di antara komunitas Muslim di Jepang itu juga bikin kisruh gitu. Jadi mungkin ada yang sangat selalu mengingatkan untuk menjaga makanan kita dari halal agar hidupnya berkah dan sebagainya. Tapi hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu terus akhirnya dipermasalahkan gitu kan. Itu ada fragmen-fragmen yang di dalam daily life itu yang memang kadang kita tidak terfikirkan ketika misalnya kayak pengambil kebijakan di Indonesia atau orang-orang BPJPH yang menjadi konsultan halal di Jepang nggak bisa memikirkan yang hal yang kecil-kecil kayak gitu. Benar-benar. Ya kan? Iya benar Bu. Kaitannya kan karena kaitannya sama persepsi gitu kan tadi. Itu. Tapi kalau untuk ini Bu, hal-hal lain selain makanan minuman kan termasuk di situ ada fasilitas kayak sholat itu. Mereka sangat concern di situ. Ada. Ya Bu. Sekarang ini saya ke Jepang sebelumnya itu sebelum pandemi itu tahun 2019 Ibu. Enggak jauh. Oh jauh. Sebelumnya itu belum ada, kayak di airport kayak itu belum ada musola dan sebagainya. Tahun 95 paling ini belum ada gitu. Tahun 2015 hanya di airport nggak ada nggak ya? Tahun kemarin saya 2021 datang, itu kita udah kayak jalan-jalan di Indonesia. Jadi restoran halal mudah, kemudian di fasilitas di Tokyo, di Kyoto loh ya, kita nggak ngomongin yang di desa. Itu tempat beribadah sih udah di airport sih mudah, di stasiun ada nggak di stasiun? Tapi rumah makan halal tuh udah banyak sih. Jadi yang tadi Ibu bilang itu berarti titik awal itu mulai pas waktu mau ada Olimpiade itu Bu? Mulai difikirkan untuk Muslim friendly project untuk pariwisata. Iya. Jadi tapi mungkin sebelumnya pastinya juga nggak langsung gitu kali ya. Iya. Ada tahapannya lah ya kita ya Bu. Karena kalau nggak salah di Global Muslim Travel Index itu dia naik signifikan lah, dari misalnya tahun 2000 berapa itu rankingnya berapa, Jepang itu sekarang sudah 5 besar. Oh iya benar, kalau 2022 ranking 6 Bu. 2023? 2003 belum ada datanya ini. Pertama Singapura. Iya, berarti Jepang ini termasuk top 10 lah. Top 10 untuk negara-negara non-OIC yang dikunjungi oleh wisatawan Muslim. Dan itu memang ya wajar lah karena mereka punya persiapan dan strategi
yang terukur kayak gitu. Nih ngomongin strategi Bu, ini kan tadi kan untuk promosi ya Bu, untuk promosi kan tadi ada guides kan, termasuk di situ banyak juga website-website yang memang untuk memudahkan traveler untuk bisa mendapatkan informasi tentang fasilitas yang Muslim friendly gitu. Nah selain itu apa Bu promosinya Bu dari Jepang itu Bu, secara dari pemerintah sendiri ya untuk mendorong itu ya Bu? Untuk mendorong Muslim traveler. Itu aja kali ya kalau masalah kalau pariwisata kan selain itu kan termasuk hospitality ya. Benar. Atraksi yang terkait dengan apa namanya yang dijual mereka itu apa namanya ya alam, wisata alamnya, wisata festival dan sebagainya. Ya mungkin tidak khusus Muslim ya, tapi itu tetap akan menjadi daya tarik lah. Itu yang dikembangkan oleh Jepang secara strategis dan apa namanya ada beberapa yang saya bilang tadi, ada namanya content tourism. Content tourism itu gini, misalnya di film Miyazaki Hayao gitu, misalnya dia ada desa di mana atau apa. Itu Jepang itu mengembangkan wisata-wisata yang berbasis anime itu. Jadi orang-orang itu udah kenal dulu dari anime. Kalau yang kita tiru yang wisata ADC itu loh, ada Manganina yang kayak kalau di Muntilan itu atau jamu yang apa rumah makan yang dikunjungi oleh aktornya itu. Nah, sama. Jepang itu berbasis itu apa namanya? Wilayah apa desa-desa atau apa yang muncul di anime itu dikemas menjadi itu konten tourism. Jadi orang yang nonton itu akhirnya penasaran ya Bu. Benar, kok ada di sini atau makanan. Mereka itu juga sekarang nih orang kenal sushi oke lah dari dulu, tapi dulunya dari mana kita kenal sushi? Kan dari film. Iya benar. Iya kan. Jadi produk-produk pop culture itu memang secara tidak langsung menjadi daya tarik. Iya kan? Iya kan? Iya. Apalagi misalnya anak-anak sekarang nih yang wibu-wibu itu semua pakai Jepang kan ya dapatkan dari pop culture itu kan. Iya. Itu yang kemudian memunculkan keinginan aku pengen ke Jepang untuk melihat ini. Aku yang seperti pengetahuan yang dia dapatkan dari komik, dari anime dan sebagainya. Nah, itu. Secara tidak langsung itu strategi yang tanpa sadar kita ikutin, bahwa kita mau anak saya yang SMP aja, Bu aku mau ke Jepang lihat ini. Kamu tahu dari mana? Dari komik. Itu selalu kayak gitu anak kita kan. Termasuk resto-resto Jepang yang ada di Indo kan yang makin menjamur, hampir di setiap kota ada Dan Jepang itu sama seperti jadi gini. Jepang itu kan memodifikasi juga makanan halal ya, taruhlah halal. Jadi dimodifikasi menjadi seperti makanan lokal. Artinya gini, nilai-nilai halal itu disematkan di makanan lokal. Gyoza halal, ramen halal. Ramen kan dari daging kan ya nggak mungkin halal kalau yang asli yang. Tetapi konsep atau nilai-nilai hal yang ditaruh disematkan di produk itu tidak mengurangi kekhasannya produk. Ya. Iya betul. Ya kita masih tetap secara atraktif, kita masih tertarik dengan makanan Jepang karena seperti itu. Kita pengen makan ramen, kita pengen makan soba, kita pengen makan kari dan sebagainya gitu. Tetap masih punya sensasi makanan tradisional itu masuk, tetap bisa kita rasakan meskipun itu halal gitu kan. Karena memang kaitannya dengan halal kan itu proses produksinya kan ya Bu. Bahan-bahan mah tetap gitu kan. Mungkin ada beberapa yang memang di sana mungkin dikasih apa namanya sebelum daging-dagingannya daging babi jadi daging ayam atau daging sapi atau ikan. Dan satu lagi tentang penelitian saya itu meneliti di dalam penelitian tentang apa namanya halal tourism di Jepang juga. Itu saya meneliti tentang Facebook. Jadi ada laman Facebook itu namanya Japan Halal Japan atau Japan Halal. Itu dia setiap hari itu mendisplay di dalam posting si adminnya itu ini produk ini halal, produk ini non halal. Itu saya ada onigiri, ada sandwich, ada biskuit, ada apapun, roti dan sebagainya. Saya itu ada 1000 berapa produk yang saya teliti yang diposting di Facebook itu. Dari saya itu meneliti setahunan lah di posting di Facebook itu setahun saya lihatin produknya ini. Ada beberapa produk yang sama, misalnya salmon mentai apa namanya onigiri misalnya.
yang dijual di 7-Eleven sama yang dijual di Lawson misalnya ini bukan ini, itu yang satu halal yang satu non halal, sama-sama salmon mentai. Ada misalnya roti sama-sama diproduksi oleh Yamazaki. Produk Yamazaki itu satu hari dia ini halal, satu hari dia non halal. Kan kita bertanya-tanya kenapa ini? Ternyata ini yang sama Zaki ini diproduksi di Chiba, yang sini diproduksi di mana gitu pabriknya gitu kan. Oke. Kenapa ya kok gini ya? Gitu kan kita bertanya kok apa ini salah, apa ini manipulasi atau apa gitu kan kita. Ternyata karena saya banyak kan, banyak meneliti produk-produk yang diklaim ini non halal, ini halal, dan ada banyak produk yang sama. Satu sisi dia halal, satu sisi dia non halal. Ternyata saya pikir kita interpretasi ya dari hasil data, kita teliti data-data itu. Jepang itu membuat versi. Jadi ada sandwich sama-sama egg sandwich itu loh, kadang kan ya mau sandwich non halal. Ada, jadi versi halal dan versi non halal. Untuk produk yang sama. Mereka bikin versi. Terus ada miring itu kan ada yang bilang halal kan. Ada sekarang memang ada pendapat yang mulai miring itu kan dibuat tidak dengan tujuan untuk diminum kan, ya untuk bumbu. Jadi dan alkoholnya bukan Homer kan, dia alkohol industri. Itu ada yang membolehkan, ada yang nggak membolehkan. Nah, tetapi di Jepang itu di Facebook itu suatu hari dia itu memposting miring fu namanya. Miring fu itu ya miring tapi rasa miring gitu, maksudnya apa sih? Tapi miring tapi 100% halal. Kok jadi, bisa, Bu? Ya mereka membuat miring itu kan ada yang karena miring itu kontroversi, ada yang bilang haram, ada yang bilang halal, ada yang haram, ada yang halal. Mereka bikin miring fu, semacam miring tapi dia bukan miring, tapi 100% halal. Tapi mungkin dengan taste atau apa yang seperti miring gitu. Nah, itu kan apa ya, ide-ide seperti itu kan kadang nggak kepikiran sama kita kan. Kalau di Indo kan ada sohai, Bu. Sohai itu apa? Soju halal, Bu. Nah, kayak gitu. Kan dibikin versi kan? Dibikin versi. Jadi masih ada kemungkinan si produk itu memang bukan mengganti produk gitu. Produknya tetap si miring, tetap misalnya pun diklaim hukumnya haram, ya udah biarin. Kita bikin yang halal nih, miring fu. Sama seperti produk-produk lain yang tidak mengganti tapi memodifikasi produk lain yang halal dengan taste yang hampir sama mungkin. Itu yang kadang-kadang ide itu kelihatan sepele tapi ternyata buat versi itu juga strategi juga ya. Strategi karena memang ya mumpung kaitannya dengan halal kan, masyarakat Jepang juga belum terlalu ini kan. Kalau di Indonesia kan jelas itu bakal jadi kontroversi, rame gitu kan ya, Bu. Tapi orang-orang Jepang tuh yang muslim kan meningkat karena peningkatan jumlah muslim itu ada kebutuhan untuk menaikkan jumlah produk-produk halal kan. Betul. Yang dari situ. Nah, mungkin biasanya kalau misalkan kita mau ke Jepang nih, Bu, apa sih yang harus kita siapkan, sebagai orang Islam? Sebagai muslim. Ya maksudku enggak. Artinya kalau sekarang nih karena Islam itu sudah kalau dulu sih orang Jepang itu tidak punya pengetahuan tentang Islam. Sekarang mereka punya. Lewat halal itu. Mungkin masuknya lewat situ. Maksudnya program-program yang Muslim friendly dan sebagainya. Itu jadi kita sudah sebenarnya orang Jepang sendiri itu care. Kalau dia punya teman yang Muslim gitu, dia nggak akan membawa temannya itu misalnya janjian. Kita makan yuk ini di mana gitu. Misalnya janjian ketemu di mana, di restoran mana. Otomatis mereka akan memilih restoran halal. Jadi sebenarnya kita kalau sekarang ya secara persiapan khusus kemudian kita yang membawa makanan dari Indonesia ya nggak boleh, malah itu kan nggak boleh. Cukainya ya, Bu, di sana ya, Bu. Artinya kita bisa sekarang ini ada banyak kemudahan lah. Sebagai Muslim traveler kalau pergi ke Jepang itu udah jangan khawatir lagi gitu. Tetapi juga ada efek sampingnya. Saya itu teman saya yang Jepang itu bilang gini, Kak, dibilang gitu, sekarang ini karena halal itu menjadi trending topik lah intinya ya, menjadi topik yang banyak dibicarakan orang. Sekarang orang Jepang itu takut kalau bergaul. Kalau ini memperlakukan temannya.
kalau muslim itu jangan-jangan nanti dia nggak, karena pengetahuannya udah mulai ada. Kalau dulu kan oke lah, kita udah teman ya, orang Jepang kan sangat memperhatikan kan bagaimana apa namanya perasaan orang yang diajak apa temannya atau yang oke lah lawan bicaranya atau apa temannya lah, orang lain itu pasti akan menjadi pertimbangan dia melakukan sesuatu ya kan. Jepang itu boleh gini atau boleh enggak itu ya nanti kesannya orang lain jangan-jangan dia nggak suka, jangan ya kayak gitu karena sama karena dia pengetahuan tentang Islam dan kebiasaan muslim itu udah banyak. Jadi mereka kadang-kadang agak kayak kagok gitu loh, jangan-jangan temanku nanti nggak boleh ini nggak boleh itu gitu. Ada sisi-sisi yang kayak gitu. Itu mungkin di ini ya Bu, kalau bisa dibilang terakhir nih Bu, kita kan pertanyaan apa sih yang bisa kita ambil gitu Bu dari apa ya, khususnya orang Indonesia ya Bu, apa yang bisa kita ambil dari budaya orang Jepang itu untuk orang-orang Indonesia itu terkait dengan ya khususnya terkait bagaimana cara memperlakukan muslim gitu. Oke. Kalau Jepang itu kan apa ya, omotenashi itu kan kalau dalam bisnis itu hospitality itu kan nomor satu ya, bagaimana menyenangkan atau hospitality itu kan memuaskan pelanggan gitu. Bagaimana sih apa namanya orang-orang yang datang ke Jepang itu merasa nyaman, tidak komplain dan sebagainya, itu kan menjadi pertimbangan utama ya ketika ke dalam mengelola pariwisata kan ya. Ya kadang-kadang kita itu kadang kurang ya, meskipun kita itu juga nggak kalah secara hospitality. Kita orang Jawa juga punya apa namanya tradisi yang juga memuliakan tamu ya kan ada gitu. Tapi memang Jepang itu kadang sangat apa ya, kita itu tidak wah ternyata begitu ya, sangat apa ya di luar dugaan gitu cara memuliakan ya kan, memuliakan tamu kan itu hospitality gitu terkait dengan pariwisata, menyediakan hal-hal yang memudahkan turis dan sebagainya, itu kadang di luar apa ya yang kita pikirkan kan. Indonesia kurang kayak gitu tuh. Secara hospitality kita menerima tamu turis dan sebagainya. Taruhlah misalnya saya pernah dibawa oleh MUI itu ke Bangka atau Belitung gitu. Jadi ada Kementerian Pariwisata itu membuat 50 destinasi wisata halal bukan premium yang paling di prospek lah yang akan dijadikan Indonesia itu alamnya kan indah, nggak usah diapa-apain udah indah lah, nggak usah diapa-apain. Tetapi yang ulang adalah infrastruktur yang mendukung pariwisatanya itu. Kalau Jepang kita nggak bakal misalnya di ini terus apa namanya toiletnya nggak bagus, jadi apa namanya kalau ada apa namanya destinasi wisata itu ya ada makanan, ada oleh-oleh, ada fasilitas kamar mandi, ada itu yang difikirkan. Indonesia nggak kadang kayak itu. Objek wisata kita itu tidak menyediakan itu, kita cuma di ini tapi toiletnya nggak bagus, nggak ada food court, nggak ada tempat oleh-oleh yang ini. Kalaupun ada oleh-oleh itu asong-asong yang suka memaksa-maksa kayak gitu. Nah, hal-hal yang apa ya itu krusial artinya untuk kita membangun pariwisata Indonesia loh ya. Untuk agar bisa ya itu tadi menarik minat wisatawan Indonesia itu meskipun oke lah nomor satu ya, tapi sebenarnya kalau saya sih belum puas dengan hospitality-nya kita terkait dengan pariwisata. Ya baik, terima kasih Bu Ika atas kesempatannya udah hadir di podcast The Strategist. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ngobrolin hal lain ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, terima kasih atas kesempatannya.